Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, saya tidak akan pernah bosan untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah, dan mengajak semuanya pula untuk memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang hanya layak untuk senantiasa kita memuja dan memuji kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan rezeki untuk kita, Allah yang mengatur segala urusan kita, Allah yang menggenggam hati kita, Allah yang menggenggam pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk menjaga keimanan kita, untuk terus menumbuhkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan terus meningkatkan pemahaman itu kita tidak akan pernah bosan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ajaran-ajarannya, terus melaksanakannya, terus mendakwahkan, bahkan memperjuangkan risalahnya hingga akhir hayat kita. Jika kita tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kemana kita memohon pertolongan? Siapa yang akan kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah bagi kita? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita semuanya, yang akhir hayatnya mengatakan ummati ummati ummati, wahai umatku wahai umatku wahai umatku. Bukankah kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus sujud sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati 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 fabakat, umatku umatku umatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis agar kita semuanya sebagai umatnya selamat dari siksa api neraka. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terlihatnya indah, terlihatnya mulia ketika kita bertambah ilmu setiap hari. Saya ingin menegaskan bahwa ketika kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah iman, tidak bertambah takwa, tidak bertambah semangat amal solehnya, sejatinya yang bertambah itu bukan kebaikan, tapi yang bertambah itu adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bertambah itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya tidak akan pernah bosan pula
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga dengan bertambahnya ilmu, Islam yang ada di hati kita terjaga, iman dan takwa yang ada di hati kita, di fikiran kita, pada lisan kita, dan amal-amal kita terus berkualitas. Ya Allah, jangan sampai Engkau tambahkan kepada kami ilmu, akan tetapi tidak pernah bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan kepadamu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa yang disebutkan oleh para ulama dengan al-mu'awwidzatain, dua surat yang dijadikan perlindungan. Mu'awwidzatain itu dua surat yang dijadikan perlindungan. Maka saya ingin membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ta'awudz. Apa yang dimaksud dengan berlindung kepada Allah? Jika kita perhatikan surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 98 dan 99, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dengan sebuah perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa idza qara'ta, jika engkau membaca Al-Quran, jika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz, maka hendaklah engkau berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. Innahu laisa lahu sultanun, innahu, sesungguhnya dia, laisa lahu, tidak ada baginya, dia tidak punya sultanun, kekuasaan, dia tidak akan pernah bisa menguasai siapa? Alal ladzina amanu, orang-orang beriman, wa ala rabbihim, dan orang-orang yang kepada Tuhan mereka yatawakkalun, senantiasa bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya ayat ini sangat menarik, karena ayat ini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab. Apa itu? Jika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa idza qara'ta, jika engkau telah, qara'ta itu artinya telah, karena dia bentuknya fi'il madhi. Ada para ulama yang mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan di awal tapi di akhir. Kenapa? Karena memang lafadznya qara'ta. Qara'ta itu fi'il madhi, jika engkau telah membaca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran panjang, terakhirnya bukan shadaqallahul azim, tapi terakhirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana diambilnya? Dari ayat ini. Tidak, ayatnya tidak begini, fa idza sataqra'ul Qur'an, jika engkau akan membaca Al-Quran. Saya secara pribadi sepakat dengan pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang dimaksud di sini qara'atal Qur'an, yaitu idza aradu qira'atal Qur'an, jika mereka hendak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi godaan-godaan setan itu dari awal, di tengah, dan juga akhir. Jika di awal sudah berlindung kepada Allah, semoga dari awal, tengahnya, dan akhirnya, dan setelahnya
kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari awal kita sudah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat menarik pula yang kedua, kenapa kita harus berlindung? Nah itu, kenapa kita harus berlindung? Berlindung menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk itu lemah, maka kita harus mencari perlindungan kepada siapa? Kepada yang maha kuat. Manusia ketika ada masalah dengan manusia, maka dia akan mencari orang yang akan membelanya. Seorang anak berantem sama temannya, maka anak tersebut akan mencari perlindungan kepada siapa? Kepada orang tuanya, karena dia merasa bahwa orang tuanya itu lebih kuat, lebih hebat, dan dia yakin orang tuanya bisa menyelesaikan masalahnya. Ada perkataan anak-anak kalau lagi main, mereka lagi berantem, bejakeun ke polisi sih ya, tenan naon sok bejakeun ke tentara. Kata temannya lagi, sok bejakeun ke hakim, tenan naon ke bejakeun ke pengacara gitu. Sok dibejakeun ke malaikat Jibril, baik tenan naon dibejakeun ke malaikat Israel. Wah yo gitu. Itu anak-anak ngobrolnya kayak begitu. Kenapa? Seakan-akan dia punya backing, punya bodyguard. Semakin punya bodyguard yang hebat, yang banyak, yang kuat, maka dia semakin tenang. Iya kan? Seseorang ditilang sama polisi, dia itu nggak punya SIM, nggak punya STNK, tenang, dia telepon. Siapa yang ditelepon? Kepalanya. Takut kan polisi kayak begitu. Waduh, dia ternyata anak buah kepala saya ini. Saling takut. Dilaporin lagi ke Jenderal Bintang 1. Laporin lagi Jenderal Bintang 2. Ya terus saling melapor kepada manusia. Itu memang karakter manusia, ingin berlindung kepada sesuatu yang lebih daripada dirinya. Maka ta'awudz ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita harus terus-menerus berlindung dari apa dan kepada siapa. Kita harus berlindung kepada Allah dari siapa? Dari setan. A'udzu, aku berlindung. A'udzu bentuknya fi'il mudhari, artinya hal wal mustaqbal. Aku sejak saat ini dan sampai kapanpun akan terus menerus berlindung billahi, kepada Allah. Bi di sini sangat unik pula karena tidak disebutkan ila. Bukankah kepada itu dalam bahasa Arab ila? Tapi ketika menunjukkan ila, a'udzu ilallah minasyaitonir rajim, pemahamannya jadi rusak. Kenapa rusak? Karena ila itu ada jarak. Ini saya di sini, Ustaz Husni di situ. Saya pergi ke Ustaz Husni, berarti jauh. Kalau bi itu terus menerus nempel. Ini seperti kayak begini. Ini bukan sombong ya. Saya sedang memakai jam tangan. Jam tangan ada di mana? Ada terus menerus di tangan saya. Namanya juga jam tangan. Artinya kemanapun saya pergi, maka jam tangan ini ada. Ini yang dimaksud dengan bi. Dengan tuh kayak begini. Nempel terus, nggak pernah berpisah. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari diri kita. Tentu pemahamannya Allah Subhanahu wa taala, kita memahami Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kepada yang lainnya. Tidak seperti kepada benda. Bukankah Allah itu di arasy? Iya. Tapi ketika kita merasa diri bahwa kita terus-menerus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasrahkan semua urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah tingkat paling tinggi seseorang.
Apa tingkatnya? Tingkat ihsan sudah ada pada dirinya. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi jika engkau belum bisa melihat Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala selama di dunia tidak akan pernah bisa dilihat oleh kita dengan mata fisik ini, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Maka seakan-akan terus-menerus kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Mau melakukan apa, maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, melibatkan Allah. Ya, pagi hari kita mengawali pagi hari dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan darinya. Kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan oleh makhluk agar kita semuanya tergelincir jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu adalah setan. Setan terambil dari kata syatona. Syatona itu melenceng. Kereta api relnya ada dua. Jika lokomotif sudah keluar dari relnya, apa yang akan terjadi? Melenceng. Nah, kurang lebih begitu. Jadi setan disebut setan karena dia sudah tidak lagi berada di jalur aturan Allah dan di jalur aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melenceng, dia keluar dari jalur, maka disebut dengan setan. Ini hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sarankan jangan pernah memberikan nama kepada anaknya Syatono, Syutini, jangan. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arabnya terambil dari kata Syatona. Syatona, Syatono, Syutini. Kalau dalam bahasa Arab kurang lebih itu artinya keluar dari jalur. Setan dikatakan setan karena dia sudah keluar dari jalur dan dia ingin terus-menerus mengajak orang lain keluar dari jalur, sehingga bersama-sama mereka. Nah, ini dilakukan oleh setan kapan? Terus-menerus. Ya, jika kita perhatikan awal-awal ayat dalam surat Al-A'raf, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari iblis, keluar dari komunitas bersama malaikat yang tadinya bertemu dengan Nabi Adam, keluar semuanya kan. Iblis telah mampu menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Qulna bitu minha jami'a, keluarlah kalian semuanya dari surga, minha jami'a, semuanya. Oh, iblis berarti di surga awalnya ya, sama dengan malaikat, sama dengan Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan keluar. Kenapa? Karena kemaksiatan. Iblis asalnya siapa? Jin yang sangat alim, jin yang sangat saleh, jin yang sangat luar biasa. Azazil itu namanya. Itu jin. Innahu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia asalnya dari jin, sangat alim, sangat saleh, tapi dia sombong. Fafasaqa an amri rabbi, maka dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, tidak mau taat dengan perintah Allah, menjadikan seseorang menjadi bala tentara jin, menjadi bala tentara iblis, jin kafir, iblis. Semua itu dimaknakan dengan setan. Jadi kalau iblis itu makhluk bentuknya, kalau setan itu karakter yang bisa menempel ke siapapun, mau ke manusia, mau ke jin, mau ke binatang, bahkan ke benda.
Ya, semua benda yang tidak dijadikan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa jadi setan namanya. iPad ini bisa jadi setan kalau iPad ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Handphone ini bisa jadi setan kalau handphone ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita bisa jadi setan jika kita tidak mau diatur dengan aturan Allah dan terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya antara iblis dengan setan. Iblis makhluk, wa kana minal mudharin, dan dia di antara mudharin, makhluk Allah yang diberikan umur panjang, diberikan tempo yang panjang. Persis seperti Dajjal, minal mudharin. Mudharin itu kan banyak, mudharin. Ya. Maka iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, thumma la'atiyannahum, kami akan datang kepada mereka, min baini aidihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aimanihim, dari sisi kanan, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, setan terus datang kepada kita, terus digoda. Siapa yang akan digoda? Semua manusia, termasuk saya. Cuma godaannya berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, secara umum ada 4 bentuknya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan tadi, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarum syakirin. Datang dari depan setan, menggoda apa? Lupa akhiratnya, sehingga ketika lupa akhirat, yang diingat adalah belakangnya. Karena belakang itu ditarik urusan dunia, jadi lupa akhiratnya. Yang dia ingat hanya sebatas urusan dunia. Jika dia sudah seperti itu, lupa akan Allah, lupa akan surga, lupa bahwa kita akan mati, lupa bahwa kita akan membusuk di liang kubur, kemudian yang kita pikirkan hanya dunia, maka dia sudah masuk ke perangkap setan. Setan datang dari sebelah kanannya, maka dia akan mengaburkan cara berpikir. Ya, cara berpikir tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan, sehingga dia tidak mau lagi diurus dengan agama ini. Karena Islam sebagai aturan, way of life, maka ketika dia tidak mau menegakkan aturan-aturan Islam, maka sungguh setan sudah bisa menggoda dirinya dari sebelah kanannya, dan setan datang dari sebelah kirinya. Apa? Kita menjadi orang yang sangat senang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Setan datang ke seorang kiai, bisa jadi setannya itu kiainya setan. Ya, sebanding datangnya, bahkan bisa jadi lebih. Kalau kiainya cuma lulusan pesantren, ini setannya lulusannya S1, sudah menjadi kiainya di kalangan setan. Betul nggak? Loh, kok bisa? Iya, kiai di sini punya madrasah, punya pesantren. Ini juga kiai setan punya madrasah, punya pesantren. Di sini madrasah Quran, di sini disebutnya madrasatul iblis. Sama. Di sini kiai yang benar, kiai mengajarkan harus terus menerus beribadah kepada Allah, maka kiai iblis di sini, kiai setan di sini harus terus menerus menyembah iblis. Kiai-kiai yang benar mengajak untuk menegakkan al-haq, maka kiai-kiai iblis mengajak untuk menegakkan yang batil. Kiai-kiai yang benar mengeluarkan semua hartanya untuk tegaknya agama Allah, kiai-kiai iblis mengeluarkan semua hartanya demi tegaknya agama iblis. Kan sama inti kehidupan tuh kayak begitu. Maka dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini menjadi peta dalam kehidupan kita. Oh, ternyata ada hamba-hamba Allah, ada hamba-hamba iblis. Tinggal posisi kita di mana. Akankah kita menjadi hamba-hamba Allah
dan tidak menjadi hamba-hamba iblis, atau justru sebaliknya kita akan menjadi hamba-hamba iblis dan tidak mau menjadi hamba-hamba Allah. Di sini adu tarik. Di sini kita ditarik, kadang menjadi hamba Allah, kadang ditarik menjadi hamba setan. Bahkan yang lebih mengerikannya, ketika kita sholat pun setan datang kepada kita dan terus menerus menghembuskan yang buruk-buruk kepada kita. Ya, itu dalam sholat, apalagi di luar sholat, apalagi ketika kita santai. Istilah anak sekarang gabut banget, ya, nggak jelas apa yang dilakukan, akhirnya nyekrol segala macam, nggak jelas kemana-mana, bermaksiatlah, jadilah dia dipengaruhi oleh syaitan. Maka apa yang harus kita lakukan? Berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah, terutama ketika zaman seperti ini, yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Orang-orang yang mengajak kepada kebenaran seakan-akan mereka mengajak kepada neraka. Orang-orang yang mengajak kepada neraka seakan-akan mengajak kepada surga. Ini zamannya Dajjal. Ketika perempuan-perempuan sudah tidak lagi punya malu, keluar dari rumah tidak menutup auratnya, kemudian diingatkan, "Mah, tutup auratnya, kakak tutup auratnya." Apa sih? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bahkan santri-santri pun bisa jadi kayak begitu. Pakai peci iya, pakai gamis iya, pakai imamah iya, tapi hatinya bisa jadi hati Dajjal. Kenapa seperti itu? Karena pakaiannya hanya sebatas untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Ini yang harus kita berlindung kepada Allah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ada karakter orang yang Allah berikan kesempatan ingin mendapatkan hidayah. Allah terangi dia dengan cahaya, tapi ternyata setelah cahayanya semakin besar, ternyata hatinya semakin gelap. Persis seperti orang yang menyalakan api unggun. Seharusnya ketika api unggun itu terang benderang menyinari sekitar dia, tapi ayat ini sangat aneh karena api unggunnya semakin membesar tapi cahayanya tidak ada. Ini bisa jadi terjadi pada diri kita, orang-orang yang memahami Al-Quran tapi semakin banyak hafalan Al-Qurannya, justru semakin brengsek kitanya. Semakin punya gelar kiai haji, justru semakin brengsek. Semakin punya gelar al-hafid, bisa jadi semakin brengsek. Kenapa? Karena ilmunya tidak menghantarkan dirinya menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang Allah berikan kepada seluruh orang-orang yang memiliki ilmu, termasuk kepada saya. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi mengerti kenapa ada surat ini, surat An-Nahl ayat 98 yang memerintahkan kepada kita semuanya, jika baca Quran berlindunglah kepada Allah. Memang para ulama mengatakan ini bukan wajib, membaca ta'awuz itu bukan wajib, tapi nadab, sunnah. Tapi di balik ini ada hikmah yang tersembunyi, yaitu jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Al-Quran, jangan sampai setiap Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak pernah melewati tenggorokan kita, tidak pernah menjadikan hati kita tersentuh dan terenyuh, tidak pernah menjadikan mata kita menjadi menangis karena kita takut dengan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas dibaca oleh mulut kita, tapi hati kita tidak pernah bersama Al-Quran, fikiran kita tidak pernah bersama Al-Quran. Bukankah ini menjadi awal bahwa kita semuanya akan hancur? Maka berlindunglah, berlindunglah, berlindunglah. Hai Us Mauludin, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini unlimited. Setan itu nggak ada dalam kamus setan. Wah, dia kiai, saya nggak bisa menggoda kiai. Tidak ada dalam kamus setan seperti itu. Tidak ada dalam kamus iblis. Oh, dia kan Pak Camat, oh dia kan Bupati, dia kan Presiden, saya nggak kuat menggoda Presiden. Nggak ada.
iblis bertemu dengan siapapun, maka iblis akan menggoda dia. Hanya nabi, hanya rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semuanya maksum. Selain nabi dan selain rasul, semuanya akan dilibas habis, digoda oleh jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Iblis seakan-akan memberikan wahyu kepada mereka, terus mengipas-kipas kepada mereka. Orang-orang soleh dikipas-kipasin agar melenceng, ya. Orang-orang berilmu terus dikipas-kipasin agar melenceng, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi target iblis. Karena memang rumusnya, jika tidak dekat dengan Allah, maka pasti dia dekat dengan iblis. Jika dia dekat dengan iblis, tidak mungkin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Pertanyaannya sekarang, posisi kita ada di mana? Kita menjadi hamba Allah atau kita menjadi hamba setan? Atau kita menjadi zigzag man, kadang ada bersama hamba-hamba Allah secara fisik, tapi pikiran dan hati kita bersama setan? Bukankah orang-orang yang seperti itu orang-orang munafik? Iya betul, gelarnya santri, tapi karakternya seperti iblis. Bisa? Sangat bisa. Iya betul, gelarnya kiai, tapi bisa jadi orang tersebut menjadi agen-agen iblis. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini kehidupan. Nabi Musa alaihissalam punya murid, orang menyebutnya dengan Barseso, pendeta Barseso. 40 tahun bersamai Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata menjadi orang yang dilaknat. Ya. Kenapa seperti itu? Hatinya tidak ikhlas. Ada muridnya Nabi Musa 40 tahun, doanya dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi matinya dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Ya, ini gambaran bagi kita semuanya. Apalagi kita sekarang di zaman yang sudah sangat mengerikan kayak begini, di mana setiap kita bisa bermaksiat sendirian. Handphone ini menjadi alat yang paling efektif untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ada di sini, kebaikan ada di sini, keburukan ada di sini. Jika kita tidak menggunakan ini untuk kebaikan, maka pasti untuk keburukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga kami ya Allah. Kita terlihatnya membaca Quran tiap hari, tapi membaca Al-Quran menjadi beban. Kenapa? Karena menghafal Quran bukan lahir dari hatinya, sehingga dia tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran. Yang ada adalah dia semakin terbebani. Padahal ini adalah sumber kemuliaan, ini adalah obat. Kenapa dirasakan menjadi beban? Apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah hatinya, yang bermasalah pikirannya. Kenapa begitu? Karena setan sudah merasuki jiwa dan raganya. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan, dia tidak akan pernah bisa menggoda orang yang memiliki dua karakter. Yang pertama adalah alalladzina amanu. Setan tidak akan pernah bisa menggoda orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman, dia percaya betul kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dia ma'rifat betul kepada Nabi Muhammad SAW. Dia terus melaksanakan dan memperjuangkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Islam. Dan mereka orang-orang yang siap berkorban jiwa, raganya, hartanya, semuanya dihabiskan untuk apa? Untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman. Maka bisa jadi iblis dalam bentuk manusia itu ketika melihat orang-orang yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dia langsung, tuh lihat teroris, tuh lihat ekstremis, tuh lihat orang radikal, tuh lihat. Sesungguhnya itu keluar dari iblis, keluar dari setan dalam bentuk manusia. Waliyadzubillah. Maka orang-orang beriman teruslah dalam keimanan, sebagaimana dulu ashabul ukhdud, ketika satu kampung semuanya dibakar oleh
raja zalim, karena satu kampung itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang ibu yang menggendong anaknya, menggendong bayi yang baru lahir. Kemudian ibu tersebut, saya masuk ke dalam parit yang menyala-nyala api di dalamnya atau seperti apa? Bayi itu berbicara, ya ummah, iqdifi 'ala an-nar fa innaki 'ala al-haq. Wahai ibuku, jangan ragu, ayo masuk. Lebih baik mati menjadi seorang syuhada daripada hidup di bawah kekafiran. Iqdhifi 'alan nar, ayo masuk ke dalam api, fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau wahai ibuku berada di jalan yang benar. Orang beriman itu berani mati karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahpahami, ya, ngebom bukan dari ajaran Islam. Bukan begitu yang saya maksudkan. Ngaji yang betul, ngaji yang tuntas. Saya siap membimbing orang-orang yang salah faham dan salah kaprah memandang Islam. Ya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, selain dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Tawakal itu jika kita teorikan adalah mereka orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan munajat-munajatnya, doa-doanya terus dipanjatkan oleh dirinya kepada Allah, dan dia terus-menerus melaksanakan ikhtiar secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dan setelah itu dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika kita sudah bermunajat kepada Allah, jika kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, maka hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zaman dahulu para ulama kita, kenapa bebas dari para penjajah? Di preambul Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong dengan keinginan luhur. Atas rahmat Tuhan yang Maha Esa itu sebuah pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan didorong dengan keinginan luhur itu adalah ikhtiar yang maksimal. Maka munajat kepada Allah dan ikhtiar yang maksimal itulah bukti dari sebuah ketawakalan. Bagaimana prakteknya? Karena setan, iblis sudah bersekutu, akan terus menerus menggelincirkan manusia, menjauhkan manusia dari kebenaran. Maka kita pun harus terus menerus bermunajat kepada Allah dan ikhtiarnya maksimal betul. Dan dengan seperti itu insya Allah kita akan terhindar. Minimal kalau santri, kalau megang handphone jangan sendirian di kamar. Para santri ngomong apa adanya ke orang tuanya, ke gurunya, ke ustadznya. Bu, Pak, saya begini. Ustadz, saya begini, tolong saya. Jangan diam ketika melihat kemungkaran. Karena ketika melihat kemungkaran Anda diam, maka kata Nabi SAW, syaitonun ahros. Dia sudah menjadi setan yang bisu. Udah jadi setan bisu lagi. Apalagi kalau dia diam melihat temannya, udah biarkan. Kan yang penting kita aja selamat. Ketahuilah kita ini semuanya sama. Dalam satu keluarga semuanya sama. Dalam satu pesantren, dalam satu sekolah semuanya sama. Bagaikan orang yang sedang berlayar di atas lautan. Di atas lautan akan dihempas dengan ombak dan gelombang. Jangan sampai dari luar ombak dan gelombang terus menerjang. Ada juga orang yang membolongi kapal itu. Walaupun kecil bolongannya, alah nggak apa-apa kan, yang penting bukan kita, yang penting nggak ke kita, yang penting. Apa yang akan terjadi? Semua penumpang di kapal itu akan tenggelam. Saya pesankan betul pada diri saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada santri-santri saya, semua orang tua yang menyaksikan ini, semua guru, milikilah waktu untuk duduk bersama. Saling membuka apa yang sedang terjadi, bermusyawarah, saling menyelamatkan. Karena kondisi kita hari ini sudah sangat rusak. Milikilah kepedulian dan berazamlah bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan diri kita baik dan orang lain baik.
Bekerja samalah untuk senantiasa melakukan kebaikan, saling nasihat menasehati agar kita semuanya berada dalam Islam dan bersabar melakukan itu. Orang tua hari ini mayoritas ingin anaknya baik, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Dia tidak sabar untuk mendidik anaknya menjadi baik. Ingat, manusia itu kadang naik imannya, kadang turun. Bisa jadi secara fisik anak-anak kita berada bersama kita, tapi hati dan pikirannya bersama setan. Bisa jadi santri-santri kita secara fisik ada di pesantren, tapi hati dan pikirannya tidak bersama ustadznya, tapi bersama iblis, bersama setan. Bisa jadi murid-murid Anda ada secara fisik di sekolah Anda, tapi mereka tidak belajar ke Anda sebagai gurunya, tapi mereka belajar kepada setan yang ada di handphonenya. Mereka belajar kepada iblis yang ada di hatinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Kami lemah ya Allah. Kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali hanya darimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Sayangi kami ya Allah, kasihi kami ya Allah. Kami tidak bisa melihat apa yang tidak nampak. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Berikan rezeki kepada hati kami untuk senantiasa mengikuti yang benar, untuk senantiasa mengikuti yang hak, untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Pertemukan kami dengan orang-orang yang seperti itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berikan kemampuan kepada kami, berikan keberanian di hati kami untuk menumpas kemungkaran, untuk menumpas kebatilan. Jikapun kami tidak bisa ya Allah, karena iman kami lemah. Ya Allah, jauhkan orang-orang batil, jauhkan para pengikut-pengikut setan, jauhkan fans-fans setan itu dari kami ya Allah. Minimalisir kemaksiatan di hati kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, ولا إلى النار مصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. والله أعلم بالصواب، والله الموفق إلى أقوم الطريق، والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.